Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi mengenai hasil belajar siswa. Evaluasi bertujuan untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Menurut Anderson dan Caldwell 2001, evaluasi pembelajaran tidak hanya menilai hasil akhir tetapi juga proses yang dilalui siswa. Konsep evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki beberapa komponen kunci. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, kriteria penilaian. Dan yang ketiga, metode evaluasi. Smith dan Johnson 2002 menjelaskan bahwa evaluasi harus terintegrasi dalam proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang berikut contoh evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu tes sumatif. Tes sumatif memang dapat menunjukkan kemajuan atau hasil belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu. Contohnya seperti ujian akhir semester, proyek besar, dan presentasi. Yang kedua, penilaian formatif. Penilaian formatif yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Contoh tes formatif yaitu kuis harian, diskusi kelompok, dan refleksi diri. Materi yang kedua yaitu pengertian pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya dihadapkan suatu standar atau suatu pengukuran. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan seperti tindakan ketidakpastian atau kepercayaan konsumen. Michael W. Allen 2001, ia mengatakan bahwa pengukuran pendidikan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Pengukuran ini tidak hanya mencakup nilai akademis, tetapi juga aspek keterampilan dan sikap siswa. Macam-macam pengukuran. Yang pertama, berdasarkan metode. Yang kedua, berdasarkan tipe data. Yang ketiga, berdasarkan tujuan penilaian kinerja. Yang keempat, berdasarkan ruang lingkup, dan yang kelima berdasarkan sumber informasi. Fungsi dan tujuan. Pengukuran berfungsi untuk mendapatkan hasil perbandingan atau nilai yang diperoleh ketika pengukuran tersebut selesai dilakukan. Pengertian penilaian. Penilaian pendidikan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, menarasikan data, tetapi proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. W. Jameson Popham 2022 menjelaskan bahwa penilaian pendidikan adalah cara untuk mengukur sejauh mana siswa telah belajar dan menguasai kompetensi yang ditetapkan. Ia menyoroti bahwa penilaian tidak hanya bertujuan untuk menentukan nilai, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman belajar siswa. Jenis-jenis penilaian. Yang pertama, penilaian formatif. Yang kedua, penilaian sumatif. Yang ketiga, penilaian penetapan. Dan yang keempat, penilaian diagnostik. B. Pengertian evaluasi. Johnson 2004 mendefinisikan evaluasi pendidikan sebagai proses yang mencakup pengumpulan data, analisis data untuk menentukan tujuan pendidikan tercapai. Ia menekankan pentingnya evaluasi yang adil dan eksklusif yang mempertimbangkan kebutuhan dan latar belakang siswa. Aparat ini terlihat pengembangan siswa dan penekanan pada umpan balik dan inklusi. Tujuan evaluasi pendidikan. Yang pertama, pengukuran pencapaian
tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program pendidikan. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik. Yang keempat, meningkatkan kualitas proses pembelajaran mengajar. Dan yang kelima, membantu mengambil keputusan terkait kebijakan pendidikan. Jenis-jenis evaluasi pendidikan. Terdapat beberapa jenis evaluasi pendidikan yang umum digunakan. Yang pertama, evaluasi formatif. Yang kedua, evaluasi sumatif. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Dan yang keempat, evaluasi penetapan. Metode dan teknik evaluasi pendidikan. Beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam evaluasi pendidikan antara lain: yang pertama, tes tertulis. Yang kedua, tes lisan. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, wawancara. Yang kelima, portofolio. Yang keenam, proyek. Dan yang ketujuh, penilaian diri. Yang berikut fungsi evaluasi pendidikan. Yang pertama, menilai pencapaian siswa. Yang kedua, memberikan umpan balik. Yang ketiga, meningkatkan proses belajar siswa. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dan yang kelima, akuntabilitas. Evaluasi pendidikan adalah tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu. Evaluasi pendidikan adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Menurut Brown dan Wan, bahwa sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai atau segala sesuatu yang dihubungkan dengan dunia pendidikan. Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat suatu keputusan. Zainal Arifin 2002 mengatakan bahwa evaluasi pembelajaran harus mempertimbangkan keterlibatan teknologi, terutama di masa pandemi dan setelahnya. Ia menyorotkan pentingnya evaluasi berbasis teknologi yang memungkinkan penilaian jarak jauh serta pemanfaatan platform digunakan untuk memberikan umpan balik secara real time. Selain itu, evaluasi harus lebih dalam menyikapi keterbatasan akses teknologi yang dialami sebagian siswa. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku pada diri siswa. Oleh sebab itu, dalam evaluasi hendaknya diperiksa sejauh mana perubahan tingkah laku siswa setelah melalui perbaikan proses pembelajaran dan perbaikan siswa yang bersangkutan. Sejalan dengan pengertian di atas, maka evaluasi yang dilakukan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran siswa. Yang ketiga, dasar dalam penyusunan laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Prinsip evaluasi. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran UKM, dan yang ketiga evaluasi. Yang berikut ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup evaluasi berkaitan dengan cangkupnya objek evaluasi itu sendiri. Jika objek evaluasi itu tentang pembelajaran, maka semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran ditunjukkan dari berbagai perspektif, yaitu dominan hasil pembelajaran, sistematis pembelajaran, proses dan hasil belajar, dan kompetensi. Menurut Benjamin S. Bloom, hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 dominan, yaitu kognitif,
afektif, dan psikomotor. Materi yang berikut adalah prinsip evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses, yakni proses menentukan sampai beberapa jauh kemampuan yang dapat dicapai oleh siswa dalam pembelajaran belajar mengajar. Tujuan dilakukan evaluasi pembelajaran yaitu untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik ke depannya. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang akurat dan baik, maka evaluasi harus berhubungan dengan beberapa prinsip. Prinsip yang pertama, prinsip berkesinambungan. Prinsip yang kedua, prinsip objektivitas, dan yang ketiga, prinsip keseluruhan. Pendapat Grunlund dan Lin 2002 yang tidak diulas oleh Masik Jo melalui buku penilaian pencapaian hasil belajar siswa di sekolah setidaknya terdapat 5 hal yang menjadi prinsip dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu komprehensif, yang kedua adil dan objektif, yang ketiga kontinuitas, yang keempat kooperatif, dan yang kelima praktis. Materi yang berikut adalah teknik, prosedur, dan pemanfaatan hasil belajar peserta didik pendidikan anak usia dini meliputi teknik penilaian di PAUD. Teknik penilaian adalah cara untuk menguatkan kemampuan siswa yang meninjau apa yang mereka mengerti dan biasa dilakukan. Menurut Anita Yus menyatakan bahwa teknik penilaian adalah cara untuk mencapai atau mencari tahu informasi perkembangan anak dalam kegiatan pembelajaran. Teknik penilaian yang dapat digunakan untuk anak usia dini di PAUD antara lain yaitu observasi. Contohnya ketika dalam proses pembelajaran dan guru memberikan sebuah kegiatan permainan dan di situ guru mengamati bagaimana perkembangan anak, apakah mengalami peningkatan atau keterlambatan. Yang kedua, unsur kerja. Contohnya seperti guru mengajak anak-anak untuk bermain, setelah itu guru menanyakan perasaan mereka, apakah mereka senang atau tidak, dan juga berikan kesempatan untuk menceritakannya kembali. Yang ketiga, wawancara. Contohnya, guru memanggil orang tua ke sekolah untuk menyatakan bagaimana perkembangan anak di rumah dan kebiasaan anak di rumah. Yang keempat, catatan anekdot. Contohnya, guru mencatat kembali momen-momen penting atau tanggal dan jenis kegiatan yang perlu atau yang pernah dilakukan sehingga pada waktu evaluasi dapat dilihat kembali. Yang berikut portofolio. Contohnya, guru mengumpulkan hasil belajar anak seperti gambar, tulisan, dan hasil karya anak. Yang berikut sosial simetri. Contohnya, guru mengarahkan anak untuk saling membantu di mana ketika ada teman yang kesusahan harus saling membantu. Yang berikut pemberian tugas. Contohnya, guru memberikan ayat hafalan bagi anak untuk menghafal di rumah atau mewarnai di rumah. Yang berikut prosedur penilaian. Prosedur penilaian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menginspirasikan data dalam rangka menilai pencapaian hasil belajar anak. Menurut Sutijono 2002, prosedur penilaian adalah serangkaian langkah yang sistem untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian tujuan pendidikan. Prosedur penilaian di PAUD antara lain merumuskan masalah, menetapkan kriteria penilaian, mengumpulkan data, dan pelaporan hasil penilaian suatu kegiatan. Fungsi dan tujuan prosedur penilaian di PAUD. Yang pertama, fungsi prosedur penilaian di PAUD. Yang pertama, mengetahui tingkat perkembangan fisik dan mental anak. Yang kedua, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dialami anak. Yang ketiga, menilai tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap anak. Dan yang terakhir, memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang berikut pemanfaatan hasil belajar anak usia dini. Pemanfaatan hasil belajar anak usia dini merupakan langkah penting dalam memaksimalkan proses pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Menurut Ismail 2001 mengatakan bahwa pemanfaatan hasil belajar digunakan melalui perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak sehingga pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang sesuai. Beberapa pemanfaatan hasil belajar peserta didik di PAUD. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, menetapkan perkembangan anak. Dan yang ketiga, komunikasi dengan orang tua. Materi atau teori yang berikut yaitu pengertian evaluasi. Secara garis besar, berbicara evaluasi adalah berbicara tentang penilaian, di mana pada membicarakan masalah penilaian kita sering menggunakan beberapa istilah seperti tes, pengukuran, asesmen, dan tak terkecuali di dalamnya yaitu evaluasi yang digunakan secara tumpang tindih. Menurut Anas Sujono 2001, evaluasi pembelajaran adalah proses kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibanding dengan tujuan yang telah ditentukan. Tujuan evaluasi dilakukannya evaluasi pembelajaran yaitu menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan teknik penilaian kompetensi sikap, teknik penilaian kompetensi pengetahuan, dan teknik penilaian kompetensi keterampilan dalam kaitannya terlepas
dari beberapa tujuan, Zuccardi menuliskan tentunya minimal ada 6 tujuan evaluasi dalam kegiatan dengan belajar. Jenis-jenis evaluasi yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian penetapan, dan evaluasi diagnostis. Materi yang ketujuh, rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja pencapaian seseorang dalam suatu tugas atau kompetensi tertentu. Rubrik ini biasanya berbentuk tabel atau matris yang memuat kriteria spesifik serta tingkatan atau level yang menunjukkan beberapa baik kriteria tersebut terpenuhi. Dalam pendidikan, rubrik penilaian membantu pendidikan menilai kemampuan siswa dengan cara yang lebih objektif dan sistematis. Menurut teori Broadhart 2004 mengatakan bahwa rubrik penilaian yang baik tidak hanya membantu dalam penilaian tetapi juga berfungsi sebagai alat pengajaran yang efektif. Fungsi rubrik penilaian yang pertama, memberikan panduan bagi siswa agar mengetahui standar yang diharapkan. Yang kedua, membantu guru memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan jelas. Yang ketiga, meningkatkan konsisten dalam penilaian terutama dalam tugas yang bersifat subjektif dan kompleks. Manfaat rubrik penilaian yang pertama, menjelaskan kriteria penilaian. Yang kedua, objek dalam penilaian. Yang ketiga, umpan balik yang efektif. Dan yang keempat, meningkatkan keterlibatan atau keterbatasan siswa. Yang kelima, panduan untuk perbaikan. Yang keenam, proses atau mendukung proses pembelajaran. Manfaat rubrik penilaian untuk PAUD yang pertama itu menilai perkembangan holistik, memberikan umpan balik yang konstruktif, mendukung perencanaan pembelajaran yang sesuai, meningkatkan konsisten penilaian, dan yang terakhir mendorong keterlibatan orang tua. Untuk jenis-jenis rubrik penilaian, yang pertama rubrik analitik. Menguraikan kriteria penilaian menjadi beberapa komponen atau aspek yang dapat dinilai secara terpisah. Setiap komponen memiliki deskripsi yang jelas dan skala penilaian sendiri. Contoh, penilaian tugas proyek, presentasi, dan karya tulis. Yang kedua, rubrik holistik. Menilai kinerja secara keseluruhan tanpa memisahkan komponen-komponen penilaian didasarkan pada inspirasi keseluruhan dari produksi atau kinerja. Yang kedua, rubrik keterampilan sosial. Itu rubrik pada kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya dan guru. Contohnya, penilaian aktivitas kelompok atau permainan yang melibatkan interaksi sosial. Yang ketiga, rubrik keterampilan bahasa, yaitu menilai perkembangan bahasa anak termasuk kemampuan berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Contohnya penilaian saat anak bercerita, menjawab pertanyaan, atau berpartisipasi dalam diskusi kelas. Yang berikut keterampilan motorik, yaitu menilai keterampilan kasar dan halus anak. Contohnya penilaian aktivitas fisik seperti bermain di luar ruangan atau kegiatan seni. 5. Rubrik kreativitas dan imajinasi, yaitu menilai kemampuan anak dalam berkreasi dan berimajinasi melalui berbagai aktivitas seperti seni, drama, atau permainan peran. Contohnya penilaian hasil karya seni atau pertunjukan drama yang dibuat oleh anak. Yang keenam, rubrik penilaian portofolio, yaitu mengumpulkan berbagai contoh kreatif, karya atau aktivitas anak selama periode tertentu. Contohnya penilaian portofolio siswa untuk menunjukkan perkembangan dalam berbagai aspek. Materi yang berikut itu alat yang terakhir, yaitu alat ukur penilaian evaluasi DIPAL. Penilaian evaluasi DIPAL bertujuan untuk memantau dan meningkatkan perkembangan anak. Alat ukur yang tepat dalam memberikan gambaran objektif tentang kemajuan anak dalam berbagai aspek. Yang pertama, memahami kemajuan. Yang pertama, penilaian membantu memahami perkembangan setiap anak secara individual. Yang kedua, strategi pembelajaran, yaitu hasil penelitian membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, peningkatan kualitas, yaitu penilaian yang komprehensif meningkatkan kualitas program pendidikan anak usia dini. Jenis-jenis alat ukur penilaian evaluasi. Yang pertama, observasi dan catatan anekdot. Yang kedua, portofolio dan checklist perkembangan. Yang ketiga, unsur kerja dan penugasan. Dan yang keempat, penilaian berbasis dokumentasi. Yang berikut penerapan alat ukur penilaian yang efektif. Yang pertama, memberikan umpan balik, yaitu memberikan informasi kepada orang tua dan anak tentang kemajuan mereka. Yang kedua, kerjasama, yaitu melibatkan orang tua dalam proses penilaian. Dan yang ketiga, adaptasi, yaitu sesuaikan alat ukur penilaian dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Yang berikut prinsip-prinsip penilaian di PAUD. Yang pertama, holistik. Yang kedua, berkelanjutan. Dan yang ketiga, bersifat deduktif. Pelaporan hasil penilaian di PAUD. Yang pertama,
laporan tertulis. Yang kedua, komunikasi terbuka, dan yang ketiga, diskusi. Menurut Novia Arasi, K 2021 menyatakan bahwa penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan anak dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang proses kegiatan dan tahapan perkembangannya yang dilalui anak. Pentingnya penilaian dalam PAUD yaitu mengenali potensi dan kebutuhan masing-masing anak. Yang kedua, memonitor perkembangan anak secara holistik, mencangkup aspek kognitif, efektif dan psikomotor. Yang ketiga, membuat program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang keempat, memberikan umpan balik kepada orang tua dan guru untuk meningkatkan proses pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah dan berpikir kritis. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi belajar anak. Keterlibatan orang tua dalam penilaian anak. Orang tua memiliki beberapa penting dalam mendukung proses penilaian di PAUD. Mereka dapat berpartisipasi dengan memberikan informasi tentang perkembangan anak di rumah, menyediakan bahan ajar dan media pembelajaran di rumah, membantu anak dalam melakukan tugas dan proyek di rumah, mendampingi anak dalam kegiatan belajar di PAUD, memberikan umpan balik kepada guru tentang perkembangan anak. Tantangan dalam penerapan penilaian di PAUD. Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan penilaian di PAUD, antara lain kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dalam melakukan penilaian. Yang kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan penelitian yang komprehensif. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses penilaian. Yang keempat, adanya kesenjangan antara teori dan praktik penilaian di PAUD. Dan yang kelima, keberagaman karakteristik anak yang membutuhkan pendekatan penilaian yang berbeda. Prosedur evaluasi atau penilaian pendidikan anak usia dini. Penilaian pendidikan anak usia dini ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan kegiatan. Yang kedua, menyiapkan alat penilaian. Setiap kemampuan tersebut sebelumnya diterapkan indikatornya. Misalnya, anak dapat berdoa. Yang kedua, membaca doa belajar, membaca doa makan. Yang ketiga, anak dapat berkomunikasi.